Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man farraqa baina walidatin aw waladiha فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد. Dari Abu Ayyub al-Ansari, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan antara dirinya dan orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan Tirmidzi serta Hakim. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dalam syaratnya terdapat maqal, pembicaraan, walahu syahid, dan dia memiliki pengkuat dari jalur sahabat lainnya. Dan hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Daruqutni dan Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim, dihasankan oleh Tirmidzi. Dalamnya ada seorang bernama Al-Ma'afiri yang dipersisihkan tentang orang tersebut. Berkata Ahmad tentang Al-Ma'afiri, ahadithuhu manakir, hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang aneh yang menyelisihi riwayat orang-orang yang terpercaya. Waqala al-Bukhari fihi nazar, berkata Bukhari, dalam orangnya terdapat pembicaraan. Waqala an-Nasa'i laysa bil qawi, berkata Nasa'i, dia tidaklah orang yang kuat dalam meriwayatkan hadis. Waqala Ibnu Ma'in laysa bihi ba'sun, berkata Ibnu Ma'in, tidak mengapa dengannya. Waqala Ibnu Adi arju annahu la ba'sa bih, berkata Ibnu Adi, aku mengharapkan tidak mengapa dengan orang ini. Wa dzakara Ibnu Hibban fi thiqat, Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam perawi yang terpercaya. Dan hadis ini memiliki dua jalur lainnya dari Ali, dan syaratnya semuanya thiqat. Yang kedua dari Abi Musa al-Asy'ari, dan syaratnya pun tidak mengapa. Karena itulah hadis ini menjadi hadis yang hasan. Baik, sebelum kita lanjut jelaskan hadis ini, kita baca hadis yang kedua. Nanti akan kita gabungkan keduanya. Naam, iqra. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a ulamaini akhawaini fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala adrikhuma fartaji'huma ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطاني. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, dia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a ghulamaini akhawaini. Rasulullah SAW merintahkanku untuk menjual dua orang budak yang bersaudara. Fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma, aku jual keduanya dengan terpisah. Yang satu dibeli satu orang, yang satu dibeli orang lain. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyebutkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, adrikhuma fartaji'huma, kamu susul kembali orang yang membeli keduanya, satukan kembali keduanya. Wala tabi'huma illa jami'an,
Jangan kau jual keduanya kecuali bersamaan. Kecuali keduanya dibeli berbarengan. Kecuali keduanya dibeli secara bersamaan oleh satu orang yang dibeli kedua-duanya. Jangan dibeli secara terpisah atau dipisahkan kedua-duanya. Hadis ini dikutip Imam Ahmad dan perawinya adalah thiqat. Ibn Sahihkan Ibn Khuzaimah dan Ibn Jarud dan Ibn Hibban, Al-Hakim, Tabwan dan Ibn Qattan. Dari kedua hadis ini, ikhwan rahimakumullah, menunjukkan haramnya untuk memisahkan antara ibu dengan anak, antara seorang dengan saudaranya yang mereka terikat dengan perbudakan. Kalaulah dijual secara keseluruhan dengan satu pembeli. Dilarang untuk dijual secara terpisah. Dan hadis yang pertama dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari bahkan terdapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan antara dia dengan kekasih hatinya di hari kiamat. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan al-jazaa'u min jinsil amal, perbuatan itu akan dibalas dengan setimpal. Orang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, di hari kiamat Allah akan pisahkan dia dengan orang-orang yang cintainya. Kata Allah, az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu dibalas dengan yang serupa di hari kiamat. Dan hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kelak di hari kiamat orang-orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Maka jangan khawatir. Setiap orang yang saleh diikuti kesolehannya dengan keluarganya, istrinya mengikuti kesolehannya, anak keturunannya, semuanya kelak akan disatukan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan adapun orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunannya dengan keimanan sepertinya, kami akan ikut sertakan seluruh keturunannya dengannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan kurangi amalan mereka sedikit jua pun. Datang seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat? Maka Rasulullah menjawab, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamat? Dia menjawab, "Ma a'dadtu laha min kasrati salatin wala siyamin, walakinni uhibbullaha wa rasulahu." Berkata orang Arabi ini, aku tidak persiapkan bekal untuk hari tersebut dengan banyak salat ataupun berpuasa, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul menjawab, "Anta ma'aman tuhib." Engkau kelak akan dikumpulkan beserta orang-orang yang kau cintai. Ini menunjukkan barang siapa yang mencintai orang-orang kufar, digabungkan dengan mereka. Mencintai orang-orang saleh akan digabungkan dengan mereka. Yang menjadikan idolanya orang-orang fasik, bintang-bintang yang fasik, bintang film yang fasik, penyanyi-penyanyi yang fasik, menjadi idolanya, favoritnya, gantungan hatinya, mungkin gambarnya ditempelkan di rumah-rumahnya, seluruh kamarnya penuh dengan gambar bintang tersebut. Mungkin tanda tangannya penuh memenuhi baju-bajunya semua. Mati orang ini dan dia sibuk dengan kecintaannya kepada orang tersebut, niscaya dia akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, digabungkan dengan orang-orang fasik yang dia gandrungi ini. Allah musta'an. Ancaman. Berkata Anas, tidak pernah aku mendengar hadis yang lebih kucintai daripada hadis ini. Sesungguhnya aku mencintai Rasulullah, walaupun tidak akan mungkin mampu beramal sebagaimana dia perbuat. Aku pun mencintai Abu Bakar, aku pun mencintai Umar, walaupun aku tidak mampu mengamalkan apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Kalau antum mau digabungkan bersama Rasulullah, cintai Rasulullah. Cintai Rasulullah dengan mengikuti sunnah beliau yang mulia dalam segala macam sisi kehidupan kita, dalam hal aqidah, muamalat, akhlak, semuanya mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan tentang akan adanya hari kiamat. Walaupun hadis ini
adalah hadis yang berkaitan dengan bab fikih, perkara-perkara berkaitan dengan fikih jual beli, tetapi tidak lepas daripada adanya unsur tertentu dalam hadis yang mengisyaratkan tentang perkara iman, perkara akidah. Di antaranya adalah hadis ini mengisyaratkan akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari kiamat, akan digabungkan orang-orang yang beriman dengan orang-orang beriman semisalnya, akan digabungkan orang-orang kufar dengan orang kufar semisalnya. Wallahul musta'an. Kemudian hadis ini zahirnya mengharamkan untuk misalkan menjual beli budak antara ibu dan anaknya atau antara seorang dengan saudaranya, baik ketika kecil ataupun setelah besar. Misalnya kedua-duanya masih kecil, dibeli oleh seorang, maka haram dipisahkan antara kedua-duanya. Atau kedua-duanya telah beranjak dewasa, tetap haram dipisahkan antara kedua-duanya. Demikian pula seorang ibu anaknya masih bayi, haram dipisahkan antara keduanya. Walaupun anaknya telah dewasa pun tetap haram dipisahkan antara keduanya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Wala yasihhu an yufarraqa baina dhi rahimin bi bai'." Tidak boleh dipisahkan antara orang-orang yang terikat dengan pertalian darah rahim, baik dengan jual beli atau qasamah atau pembagian. Misalnya kita dapat dalam peperangan, tawanan, kita mendapatkan antara seorang ibu dengan anaknya menjadi jatah kita, bagian kita. Tidak boleh kita pisahkan antara keduanya. Kita berperang melawan orang-orang kufar, kemudian mereka tertawan, dua orang bersaudara, maka jangan dipisahkan antara keduanya. Atau hibah, ataupun dalam bentuk hibah, kita punya budak, kita ingin hibahkan kepada orang lain, dan mereka dua orang bersaudara atau ibu dan anak, jangan dipisahkan antara keduanya. Walau ba'dal bulugh, walaupun setelah kedua-duanya balik. Karena kemudian hadis Abi Ayyub Al-Ansari ini. Kemudian hadis Ali, yang mana Ali menjual kedua budak, Rasulullah perintahkan untuk dijual secara terpisah, tidak bergandengan, berbarengan. Ya, Rasulullah suruh kembali untuk mencari orang yang dia jual untuk mengembalikan keduanya. Maka hadis ini menunjukkan tentang tidak sahnya akad dalam transaksi ini. Ini kaitannya dengan bab jual beli. Larangan Nabi SAW untuk menjual keduanya secara terpisah menunjukkan batalnya akad ini. Rasulullah tidak menganggap jual beli yang diperbuat Ali dengan orang sebelumnya itu sah. Rasulullah suruh balikkan. Karena kata sah, jual belinya tidak boleh kembalikan. Tapi perintah untuk mengembalikan budak tersebut menunjukkan tidak sahnya jual beli ini. Ada yang dikecualikan para ulama, ikhwan rahimakumullah, dalam perkara ini, yakni dalam masalah membebaskan budak. Kalau antum memiliki dua orang budak, boleh antum bebaskan satu, yang lainnya tidak. Ya, boleh bersaudara kedua-duanya. Enggak harus antum bebaskan kedua-duanya. Boleh antum bebaskan satu, yang lain tidak. Ini pengecualiannya. Atau dalam kondisi darurat, tentunya ada orang Islam yang tertawan dan kita memiliki budak yang mereka bersaudara, untuk menebus tawan tersebut supaya diganti, maka dibolehkan untuk mengembalikan satu orang kepada kekufuran, kepada kaum kafir, dengan konsekuensi orang Islam yang ditawan dikembalikan. Ini pengecualian, dan ini adalah merupakan mazhab, perkataan mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan kaitannya dengan adab, dengan akhlak, dengan agama ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, kasih sayang. Dan Islam tidak hanya berbicara tentang perkara-perkara ibadat, tapi juga berbicara tentang perkara muamalat, tentang perkara dunia pun dibahas, jual beli pun dibahas, dan semua bentuk transaksi dan muamalat Islam menjaga kemaslahatan, tidak ada unsur menzalimi. Dalamnya penuh dengan rahmat, kasih sayang. Bahkan orang-orang kafir yang tertawan menjadi budak kaum muslimin, mereka tidak boleh disiksa, tidak boleh diazab.
Ya. Dan mereka dihinakan, mereka dimuliakan, diberi makan, diberi pakaian. Tentunya ada harapan mereka tertarik dengan rahmat dalam Islam. Ketika perang Badar terjadi, banyak tawanan-tawanan, orang-orang kufar yang ditawan. Rasulullah wasiatkan mereka untuk berbuat baik kepada tawanan. Dalam rangka mengamalkan wasiat Rasulullah, bahkan sebagian sahabat rela makanannya dia berikan kepada tawanan perang. Subhanallah. Ya. Maka tawanan nggak boleh disiksa, nggak boleh diazab. Menyerah, tertangkap, nggak boleh dibunuh, kecuali jika dia merupakan yang disebut dengan penjahat perang lain. Dia biang keroknya, maka ini lainlah perkaranya. Penjahat perang, kata Nabi, si fulan, dimanapun jumpa bunuh dia, walaupun bergantung di sitaru Ka'bah, di kain Ka'bah dia bergantung, di kiswah Ka'bah dia bergantung, dapat bunuh dia. Ini hukum untuk tawanan perang. Yang mereka membuat onar selalu, mereka lah sumber kejelekan. Ini hukuman untuk penjahat perang maksud saya. Jadi tawanan dirahmat dalam Islam. Kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Enggak ada yang hafal ini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Muskilah ini. Surah Al-Dahr wal-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka berinfak, memberikan makanan, walaupun mereka membutuhkannya, mencintainya, tetap mereka berikan. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta tawanan, para tawanan. Ini menunjukkan Islam agama rahmat, bukan seperti yang dibayangkan orang-orang kufar, agama sadis, barbar, ya, agama yang radikal, tahunya menyembelih orang, mancung orang. Agama rahmat sekali. Subhanallah. Ketika Islam menaklukkan negeri-negeri kufar, maka mereka semua berbondong-bondong memeluk Islam, karena melihat betapa rahmatnya agama ini, betapa tingginya akhlak yang dijunjung oleh kaum muslimin. Ya. Tidak ada kezaliman. Ketika Baitul Maqdis ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, semuanya aman. Para pendeta pun aman. Subhanallah. Beberapa tahun kemudian ketika kaum muslimin lemah, diserang Baitul Maqdis. Ya. Mereka ingin mereka datang dengan bengisnya dan seterusnya, ingin membongkar kuburan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Ini adalah negeri kufar, ya, datang ke negeri-negeri kaum muslimin menjajah. Subhanallah. Mereka bawa semua, ya, berapa banyak itu orang-orang merdeka dari Afrika yang dijadikan budak di Spanyol, di Perancis dan tempat-tempat lainnya. Ya. Negeri kita ini, itu, yang sampai ke Suriname sana, itu mereka adalah hasil daripada penjajahan orang-orang kufar. Orang-orang kufar, ketika mereka Christopher Columbus datang ke Amerika, mereka habisi orang-orang India di sana. Baik, Islam agama rahmat. Maka hadis ini menunjukkan segala macam transaksi yang bertentangan dengan konsekuensi dalam syariat. Maka transaksi ini dianggap laghiyah, batal, tidak dapat dijalankan, tidak dianggap. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Iqra, tafadhal. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
ولا السعر في ولا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: يا رسول الله، ولا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة Teruskan. في دام ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dia pernah berkata, ghalat si'ru fil madinati ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melambung tinggi harga di pasar pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nas, maka datanglah manusia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, ghalat si'ru, telah melambung tinggi harga, fasa'ir lana, tentukanlah harga untuk kami, buatlah harga standar untuk kami. Ya. Kendalikan pasar, buat harga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, innallaha huwal musa'ir, Allah lah yang menentukan harga. Yang menentukan harga, tinggi rendahnya harga kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditentukan oleh manusia. Allah yang menentukan. Jika banyak permintaan, barang sedikit akan naik barang. Jika permintaan sedikit, barang berserak, barang banyak akan turun. Itu hukum pasar. Ya. Sulit untuk mengendalikan harga pasar. Sulit. Nanti antum bilang, ini harganya sekian, di sini sekian, di koran harganya sekian, pemerintah menetapkan. Dia katakan beli di koran sana. Inna Allah huwal musa'ir qabidul basitur raziq. Dialah Allah, dia yang menentukan harga, dia yang menahan, dia yang mengulurkan, dia yang berrezeki. Wa inni la arju an alqa Allah ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Sesungguhnya aku benar-benar mengharap kalaulah aku berjumpa dengan Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezaliman yang kuperbuat, baik dalam bentuk menumpahkan darah kalian ataupun mengambil harta kalian. Hadis dikeluarkan Imam yang 5 kecuali Nasa'i dan sahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ini sahih dengan jalan-jalannya. Adapun pembahasan yang kita bahas dalam hadis ini, ikhwan rahimahullah, yakni kisah tentang melambungnya harga pada masa Rasulullah di Madinah. Dan kelihatannya ini terjadi disebabkan karena masa paceklik yang datang. Hujan tidak turun-turun, sehingga sarana terputus jalan antara Syam dengan Madinah. Nggak masuk barang-barang. Biasanya kalau barang-barang nggak masuk, sedikit, permintaan banyak, apa yang terjadi? Naik harga barang. Itu hukum pasar. Biasanya dari Syam mereka membawa barang-barang. Ketika terputus jalan disebabkan karena panas yang berkepanjangan atau banjir yang keterusan atau longsor dan seterusnya, akan melambung harga. Maka datanglah orang-orang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam
menuntut agar ditentukan harga. Rasulullah yang menentukan harga, bukan para pedagang. Agar Rasulullah menetapkan harga untuk para pedagang. Jangan jual kecuali harga sekian. Jangan ambil untung kecuali sekian saja. Enggak boleh lebih tentunya. Ini yang mereka tuntut. Maka Nabi mengembalikan perkara ini kepada hukum asalnya, bahwasanya Allah Ta'ala Dia yang menentukan harga pasar. Fahuwal qabidul al-mudayyiq 'ala ibadah. Dia yang berkuasa untuk menyempitkan rezeki makhluk, membuat harga melambung dengan disedikitkannya barang. Ya. Tanaman gagal contohnya. Siapa yang buat gagal? Allah Ta'ala dengan izinnya, dengan iradah kauniyah. Panen para petani gagal. Panen beras mereka ditimpa banjir habis, ditimpa hama wereng, jadilah harga naik. Siapa yang menentukan? Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengembalikan ini kepada Allah SWT. Dialah Al-Qabid, Al-Basid. Dialah Allah yang menyempitkan pada manusia, ya, rezeki mereka. Dan Dia pula yang membentangkan kepada manusia rezeki mereka. Ya, dan ini merupakan nama-nama Allah SWT. Walaupun kita belajar tentang hukum, dalamnya juga ada perkara yang berkaitan dengan akidah, tauhidul asma wa sifat. Di sini terkandung sifat nama-nama Allah Al-Qabid, Al-Basid. Kata Rasulullah, ini semua terpulang kepada Allah. Dialah yang menyempitkan rezeki manusia, Dia yang membentangkan rezeki manusia. Semuanya dengan hikmah. Bukan aku yang menentukan hal ini. Sesungguhnya membatasi harga ini terhadap para pedagang adalah merupakan bentuk kezaliman bagi mereka. Karena itu kezaliman aku berharap jangan sampai aku lakukan. Aku tidak ingin, kata Rasulullah, Allah wafatkan aku meninggalkan dunia ini bertemu dengan Allah SWT, membawa kezaliman dan kelak kalian tuntut kepadaku di hari kiamat, baik dalam bentuk kezaliman terhadap harta maupun darah. Subhanallah. Ini mengisyaratkan kepada kita tentang bahayanya berbuat kezaliman dalam berdagang, bermuamalat. Di dunia ini enggak dapat, di mana dapatnya? Di mana dituntut? Di hari akhirat. Maka jangan khawatir antum-antum yang tertipu. Ya. Sesungguhnya itu harta akan antum tuntut dari kiamat. Dari kiamat bukan harta lagi tuntut, tapi adalah amalannya. Kalau dia enggak punya amal, akan menjadi ringan dosa-dosa kita, ditimbang dosa kita yang seharusnya menjadi bagian kita ditimpakan kepadanya. Mereka lah dikatakan Nabi dengan al-muflis. Atadruna manil muflisu fikum? Tahu kalian siapa itu orang-orang yang dia bangkrut di hari kiamat? Itu pilot di hari kiamat. Tahu kan siapa mereka orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Siapakah mereka orang-orang yang bangkrut? Al-muflis. Berkata sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinar. Orang-orang yang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang pilot, enggak ada lagi dinarnya ataupun dirhamnya. Berkata Nabi, al-muflisu min ummati man ya'tiya yaumul qiyamati bi'amarin amsal jibali tihama. Orang-orang bokeh itu dari umatku adalah orang yang pilot, yang datang di hari kiamat membawa amalan sebesar gunung Tihama, tetapi dia telah menzalimi ini, mengambil harta ini, ya, dan seterusnya, menumpahkan darah ini. Maka dibagi-bagilah amalannya kepada orang yang zalimi. Jika masih ada, ya, syukur. Jika amalannya habis dan masih banyak lagi orang-orang yang dizalimi, utangnya seluruh penjuru dunia dia ada utang. Subhanallah. Ada orang yang mentalnya demikian, ikhwan. Kemanapun dia pergi, berutang kepada semua orang yang bisa diutangi. Kalau nggak bisa bayar, pindah tempat lain, utang lagi tempat lain. Sempit hidupnya. Dimanapun dia bisa tipu, dia tipu. Setiap tempat dia menipu. Kira-kira udah nggak ada lagi orang bisa ditipunya, pergi tempat lain, nipu lagi tempat lain. Banyak orang mental seperti ini, mental penipu.
Mental tukang hutang nggak bayar. Satu perumahan sudah diutangi semua, kira-kira habis, nggak bisa bayar, cabut dia. Subhanallah. Kadang-kadang orang ngontrak rumah, lari tinggalkan begitu saja, dengan uang listrik nggak dibayar, uang air nggak dibayar. Subhanallah. Kadang 3 bulan nggak dibayar, dianggap selesai. Gampang lah. Kan masih banyak rumah lain bisa ku buat seperti itu. Berapa banyak orang di Batam ini. Ya, subhanallah. Dia salah. Kalaupun di dunia ini dia lepas, ya, akan terjerat di hari akhirat kelak. Dan dia salah. Orang seperti tidak akan pernah berkah hidupnya, nggak akan pernah menjadi orang yang berhasil dunianya, mustahil. Orang itu nggak akan mau ditipu 2 kali, sekali aja. Syukur-syukur dia nggak ditangkap tangan, nggak dilaporkan kepada pihak berwajib. Tapi biasanya orang nggak mau ditipu 2 kali. Ya. Semakin sedikit orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika orang udah nggak percaya lagi sama dia, apa mau dibuat? Semuanya hancur, bisnisnya hancur. Makanya di antara bentuk keberhasilan dalam usaha adalah kejujuran. Ya, di antara bentuk kehancuran dalam usaha adalah ketidakjujuran. Baik, kembali kepada hadis ini. Maka hadis ini menunjukkan segala perkara kezaliman dunia ini jika lepas, jika luput, maka akan dituntut di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya untuk menetapkan harga. Kaitannya dengan muamalat, hadis ini menunjukkan tentang haramnya menetapkan harga pasar. Dikaitkan dengan akidah, hadis ini menunjukkan adanya balasan di hari kiamat, adanya hari berbangkit. Hadis ini menunjukkan adanya nama-nama Allah yang mulia. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Idza kana tahdidu as-si'ri 'ala an-nasi zulman, tabarra'a minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Jika saja menentukan harga, membatasi harga terhadap manusia adalah merupakan kezaliman yang Nabi berlepas diri padanya, fama baluka bil hukumat allati tadda'i al-Islam. Apa pandangan terhadap pemerintah yang mereka mengatakan berlandaskan asas Islam? Wa taslubu amwal ar-ra'iyyah bismil ishtirakiyah. Apa pendapat tentang negara yang mengatakan berlandaskan Islam, menggunakan konsep sosialisme, ishtirakiyah, wa ta'mimu mawarid rizqihim. Enggak boleh orang punya 2 rumah, enggak boleh orang punya harta banyak, semuanya milik pemerintah. Ini sistem apa namanya? Sistem sosialis, ishtirakiyah. Yang mana dahulu sebagian negeri Islam menjadikan ini ideologi negara mereka, negeri mereka. Subhanallah. Dan masih ada sebagian negeri Islam yang saya ketahui yang menerapkan perkara ini, seperti Libya. Nggak boleh anda punya 2 rumah, 1 aja. Semuanya milik pemerintah. Subhanallah. Thumma turhiquhum bid-dara'ib war-rusum wat-ta'rifat al-jamrukiyah. Bagaimana pendapat tentang sebuah negeri yang mengatakan dia negeri kaum muslimin, tapi pemerintahnya turhiquhum, mempersempit rezeki rakyatnya, memeras rakyatnya, bid-dara'ib, dengan berbagai macam bentuk pungutan-pungutan, pajak, ya, cukai, allati alhaqat al-faqr wal-faqah bil mustahlikin min ra'ahi, membuat fakir miskin anak negerinya, bangsanya. Wa ma'a hadza lam tajidhum hadhihi al-a'malu illa faqran wa duyuna. Walaupun telah dipungut pajak dari mana-mana, tetapi negeri tersebut bukan semakin baik, semakin banyak utangnya keluar. Allahu ta'ala. Wasti'maran lid-duwalil ghaniyah,
bukan semakin baik, sudah semakin fakir, miskin rakyatnya, bahkan negeri ini nggak pernah berjaya, dan dia tetap dipermainkan oleh negeri-negeri kaya. Allahul musta'an. Jadi ini ikhwan keadaannya. Apakah ada pengecualian? Bolehkah dikecualikan dalam menerapkan pembatasan harga ini? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tas'iru minhu ma huwa muharram wa minhu ma huwa adlun jaiz. Menetapkan harga ada yang haram dan ada yang dibolehkan. Fa idza tadammana zulmun nas wa ikrahuhum bighairi haqqin 'ala al-bai' bi syai'in la yardunahu aw man'uhum mimma abaha lahum fa huwa haram. Andai kata dalam bentuk menzalimi manusia, memaksakan kepada mereka berbagai macam bentuk ketentuan yang tidak mereka senangi, yang tidak mereka sepakati. Allah berikan kepada mereka kebebasan untuk mengambil keuntungan selama tidak menzalimi, orang rela sama rela, dibatasi, dan ini kezaliman, maka adalah hukumnya haram. Ya. Payah jadinya kita. Semua, kalau Anda kata semua harga ditentukan oleh barang tertentu, harga baju sekian, sulit. Ya, kesulitan pedagang, mungkin nggak ada lagi orang mau berdagang, hancur ekonomi. Biarkan pasar yang menentukan. Tetapi wa idza tadammana al-'adlu bainan nas, jika berangkat daripada konsep keadilan, mislu ikrahihim ala ma yajib alaihim min al-mu'awadhah bi thaman al-muthal, contohnya ditetapkan harga standar, ini harga standar, enggak boleh lebih, ini jauh-jauh. Ini harga yang paling maksimal, enggak boleh jauh-jauh lebih. Ya, seperti penentuan harga misalnya minyak bumi, ditentukan harganya oleh pemerintah. Ya, dibuat tarifnya sekian, enggak boleh jual daripada sekian. Karena itu adalah merupakan bentuk kezaliman. Ini dibolehkan jika ada kemaslahatan besar. Ya, misalnya para pedagang sepakat, semua mereka sepakat untuk menaikkan harga dengan bentuk menzalimi pembeli. Pemerintah melihat sudah nggak beres harga lagi. Maka pemerintah datang ke pasar menentukan jangan jual lebih daripada harga sekian. Yang ketahuan tutup, diambil cabut izinnya. Ya, tutup tokonya contohnya. Boleh. Ketika mereka memang sengaja untuk berbuat kezaliman kepada pembeli. Mereka bersekongkol semua. Ya. Juga dalam perkara-perkara lain, transportasi contohnya. Kalau mereka semua bersekongkol untuk menzalimi rakyat, dibuat tinggi-tinggi, ongkos ke Muka Kuning 10.000 dari Batu Haji contohnya. Semua mereka sepakat, kacau balau para pegawai, gaji mereka cukup. Ya, pemerintah harus turun tangan, tentukan harga sekian. Ya. Yang lebih denda. Ini adalah hal yang dibolehkan selama yang terdapat kemaslahatan yang besar di sana. Maka ikhwan rahimakumullah, jikalah memang berangkat daripada konsep kezaliman diharamkan. Jika dalam konsep keadilan dilihat di sana memang ada, kalau dibiarkan akan melambung tinggi harga, mereka bersekongkol, terzalimi rakyat, ketika itu dibolehkan. Jadi semuanya terpulang daripada niat awalnya. Sesungguhnya menetapkan harga itu ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Jika dia bentuknya kezaliman, dilarang menetapkan harga. Jika bentuknya kezaliman, dibolehkan menetapkan harga. Jika tidak ada unsur kezaliman, maka dibolehkan. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, fa idza tadammana zulmun nas wa ikrahuhum bighairi haqqin al bai' bi thaman la yardunahu aw mana'ahum mimma abaha Allah lahum fa huwa haram. Jika terkandung dalamnya bentuk kezaliman, memaksa manusia untuk membeli dengan harga sekian yang tidak hak, yang manusia enggak rela membelinya, atau sengaja memang
mereka menzalimi para pedagang contohnya, maka nggak boleh ditetapkan. Andai kata unsurnya keadilan, ya, antar pembeli dan penjual, maka dibolehkan. Maka dibolehkan menetapkan harga dalam dua keadaan. Pertama adalah an yakuna at-tas'iru fi ma hajatuhu 'amma li jami'in nas. Dibolehkan menetapkan harga dalam perkara-perkara yang merupakan kebutuhan orang banyak. Sembako contohnya, atau minyak tanah, bensin dan seterusnya. Yang kedua, an yakuna al-ghala'u li qillati al-'arad. Dibolehkan penetapan harga ini ketika barang menjadi sedikit atau barang terlampau banyak sehingga nggak dapat lagi tentukan udah kacau balau harga pasar. Ketika itu turun penguasa pemerintah menetapkan, maka dibolehkan. Allahu ta'ala alam. Baik, baca hadis yang satu lagi, yang terakhir. Wa an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad di sana. Muslim atau Ahmad? Ahmad. Dalam buku antum yang lain Muslim. Salah berarti terjemahannya itu. Hah? Wih, salah tulisannya berarti dia. Salah cetak itu. Muslim. Wa an Ma'mar bin Abdullah, dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah menimbun barang, memonopoli harga kecuali orang-orang yang berdosa. Rawahu Muslim. Ini hadis berbicara tentang perkara menimbun barang. Atau apa kita bilang ini? Monopoli ya? Apa bahasa Indonesianya ini? Monopoli. Ya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, al-ihtikar wa syira'u as-sil'ati litijarah wa habsuha litaqilla fi as-suq fataghlu wa yartafi' asiruha 'ala al-mushtarin. Ihtikar atau monopoli itu sifatnya, karakternya adalah orang kaya, orang punya modal membeli habis semua barang dia beli di pasar. Kemudian dia simpan, enggak dia jalankan, enggak dia jual, sehingga habislah barang di pasar. Ketika barang di pasar habis, maka dia lepaskan dengan harga yang melambung tinggi. Ini namanya apa? Monopoli yang terlarang. Allah Ustaz. Banyak diketemukan hal seperti ini kan. Ada orang sampai monopoli beras itu sampai berulat berasnya di mana? Dalam gudang sampai berulat. Subhanallah. Supaya harga itu naik melambung. Allah musta'an. Gula demikian. Ini monopoli tindakan yang terlarang dalam agama. Merusak pasar, menzalimi masyarakat. Maka hukumnya haram, hukumnya berdosa, enggak berkah jual belinya. Para ulama membagi yang namanya ihtikar atau monopoli menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang muharram, yang diharamkan. Wa huwa al-ihtikaru fi qutil adamiyyin, yakni monopoli barang-barang yang bersifat sembako, makanan pokok manusia, beras, gula, minyak goreng dan seterusnya. Lima rawal Asram an Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha an yuhtakara at-ta'am. Karena terdapat riwayat yang diriwayatkan dari Asram dari Abi Umamah, Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya Nabi bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menimbun bahan makanan. Maka orang yang seperti ini dia berdosa, melanggar agama. Adapun yang kedua, hukumnya adalah monopoli yang dibolehkan, jaiz.
wa huwa fil asya'i allati la ta'ummu al-hajatu ilaiha kal udmi wal zaiti wal asal wal thiyab wal haywan wa 'alaf al-bahaim wa nahwi dzalik. Yang kedua adalah pada perkara-perkara yang tidak menjadi kebutuhan orang banyak. Enggak semua orang membutuhkannya, orang tertentu saja. Semuanya ini terpulang kepada kebutuhan di suatu tempat. Seperti minyak zaitun contohnya, dia bukan merupakan konsumsi harian. Atau kulit yang dijual dijadikan sebagai karpet atau tempat air, madu, pakaian, hewan, dan seterusnya, makanan bagi binatang. Ini dibolehkan menurut sebagian para ulama. Adapun yang menjadi kebutuhan pokok manusia, tak boleh dibuat, tak boleh dimonopoli, dipendam, disimpan. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan ini, konsekuensi hukumnya adalah mereka dipaksa untuk menjual kepada manusia. Jika memang terlampau banyak yang dia simpan dan dia enggak mau menjualnya, pemerintah memaksa dibagikan cuma-cuma kepada rakyatnya. Subhanallah. Ini hukumannya. Maka ini ikhwan rahimakumullah, standarnya semua adalah harga yang berlaku di pasaran sebagai harga standar. Itu sebenarnya konsep dalam berjual beli itu. Andai kata dia melambung tinggi enggak standar, maka itu bertentangan dengan konsep keadilan. Andai kata dia terlampau murah juga merugikan. Terkadang karena banyaknya barang, terkadang petani malas untuk memetik panennya. Terlampau murah harga. Ya, dalam kondisi tertentu petani nggak mengambil, merugi mereka. Terlampau murah, nggak dapat dijual di pasar. Ya. Mungkin untuk mereka biaya personel lebih besar daripada yang dikeluarkan daripada dijual dengan harga tersebut. Nggak masuk harganya. Misalnya sawit, kalau jatuh-jatuhnya untuk memberi gaji karyawan saja nggak cukup untuk manennya, maka untuk apa dipanen? Dibiarkan mereka begitu saja dan seterusnya. Maka semuanya ikhwan harus standar, dan itu dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, agar tegak kemaslahatan dunia akhirat dan merupakan rukun syariat. Hendaklah semuanya diukur dengan nilai standar, upah standar, mahar yang diberikan kepada wanita mahar standar, dan seterusnya. Semuanya jadikan sebagai semuanya dikembalikan kepada kebiasaan orang, standar yang berlaku. Itu semuanya. Ini mungkin pembahasan kita untuk hari ini. Sekian dulu, insyaallah lanjutkan di kesempatan yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.